di dalam hatinya walaupun sebesar biji darah ada kesombongan. Nah, jadi kalau kita menjadikan amal kita sebagai apa ya istilahnya barometer bahwa kita nanti pasti masuk surga, nah nanti kita sombong. Kalau seandainya ternyata kita terjebak kepada suatu keadaan yang menunjukkan kita down, maka kita putus asa dari rahmat Allah. Saya ini sudah terlanjur, saya sudah tidak bisa ibadah, saya sudah sudahlah, saya itu pasti masuk neraka, ya sekalian aja lah. Nah itu karena apa? Dia bersandar pada apa? Amal. Sehingga ketika dia jatuh amaliyahnya, dia sekalian jatuh aja, ya. Tidak ada rasa harap mendapatkan rahmat. Tapi kalau kita bersandar pada rahmat Allah, tatkala kita meningkat amal kita tetap tawadu, tetap khudu, tetap merendah. Ya Allah, hamba ini tidak punya apa-apa. Hamba ini hamba yang hina, ya. Amaliyah hamba tidak istilahnya tidak pantas untuk menjadikan hamba ini sebagai orang yang hebat gitu ya di sisimu. Ya, jadi masih tawadu, rendah. Sehingga melihat orang lain tuh orang lain lebih baik daripada diri kita. Nah, tapi kalau bersandar pada amal, dia mah kecil gitu ya. Dia membandingkan. Nah, kemudian orang mendapat rahmat Allah itu kalau seandainya dia jatuh pada kerendahan, ya, down itu dalam ibadah semuanya, dia masih ada harapan. Ya Allah, hamba berharap semoga Engkau memberikan rahmat pada hamba. Jadi dia akhirnya berusaha, walaupun sudah posisi jatuh, dia bertahan ingin naik gitu. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi 2 rakaat apa? Salat fajar, jangan ditinggal. Wa arba'un qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Nah, walaupun ada juga yang 2 rakaat, ya silahkan saja, ya boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu 4 rakaat. Ada yang 4 rakaatnya 2 salam, sholat 2 rakaat dulu, terus sholat lagi 2 rakaat, ya. Ada juga yang bisa seperti sholat isya gitu, ya. Bisa juga, ya. Tapi kalau saran saya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi berapa? 4 rakaat. Qabla duhri, ya. Nah, tolong dihitung sudah berapa jumlahnya, ya. Kemudian warokatani, dan 2 rakaat ba'dahu, setelahnya. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. Ba'dahu. Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar, walaupun boleh juga 2 rakaat. Tapi ba'da asar ada nggak? Tidak ada. La sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi kalau kita masuk ke masjid untuk persiapan sholat maghrib jam 5 misalnya, ya jangan sholat, karena itu kategorinya ba'dal asri, ya. Sampai kapan? Sampai terdengar azan, ya. Jadi tidak ada sholat, ya tahiyatul masjid tidak ada. Terus apa lagi? Syukrul wudu juga tidak ada, karena sifatnya umum itu. La sholata ba'dal asri, kecuali sholat yang berhubungan dengan misalnya penguburan jenazah. Karena itu bukan sholat rawatib, bukan sholat tawabi juga. Karena itu adalah sholat yang sifatnya fardul kifayah, ya. Yang sifatnya bukan sunnah, tapi apa? Fardul kifayah. Artinya memulasarah jenazah itu hukumnya wajib, dan wajibnya apa? Kifayah, wajib kifayah. Jadi kalau ada orang meninggal, maka seluruhnya, ya, diperintahkan untuk ngurusi. Selama belum ada yang ngurusi, semuanya dosa, sampai akhirnya terlaksana. Nah, termasuk juga adalah sholatnya, sehingga dibolehkan setelah sholat asar kemudian melaksanakan sholat mayit. Kemudian
Warok atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib ada nggak? Tidak ada. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi Rasulullah pernah nyuruh untuk sholat. Tapi tidak termasuk kategori apa? Rawatib. Ya, tidak termasuk kategori rawatib. Ya. Tapi Rasulullah menyuruh gitu untuk sholat. Tetapi tidak termasuk kategori apa? Rawatib. Ya, jadi apa? Qoblal maghrib tidak ada ya, yang ada ba'dal maghrib. Berarti kalau asar yang ada sebelum asar, ba'da asarnya tidak ada. Kalau maghrib sebelum maghrib tidak ada, tapi setelah maghrib ada. Warok atani ba'dal maghrib. Wasalasun, dan 3 rakaat ba'dal isya. Yutiru biwahidatin minhunna. Ya, salah satunya adalah witir dari 3 itu. Jadi gini, 3 rakaat itu 2 rakaatnya sholat sunnah, satunya witir. Kan di bahasanya gini, salasun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya. Salasun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin, melaksanakan sholat witir dengan salah satu minhunna dari 3 rakaat itu. Jadi artinya sholat 2 rakaat, kemudian 1 rakaat sholat witir. Nah, tapi ini tidak termasuk kategori sholat tahajud. Tapi kategorinya sholat apa? Sholat tawabi, yaitu sholat rawatib. Cuman di sini ada penambahan apa? Witir gitu ya. Nah, sholat witir. Ya, masalah pendapat tentang sholat ba'da isya itu kan ada yang mengatakan tahajud, terus qiyamul lail dan sebagainya, itu memang perlu pendalaman ya, perlu pendalaman. Apakah sholat tarawih itu termasuk tahajud atau bukan? Nah, itu juga nanti pendalam, karena memang banyak pendapat itu ya, banyak pendapat. Wasalasun sudah ya sampai situ ya. Oh, badalisa sudah ya. Jadi total berapa itu? 17 ya, pas ya. Nah, itu ya. Nah, berarti tadi sudah ada 5 sholat sunnah. Kemudian ada 17 rakaat sunnah apa? Sunnah tawabi, yaitu sunnah rawatib. Tapi ada juga wasalasu nawafil. Ada sunnah, kategorinya sunnah juga, tapi ini sunnahnya nawafil, artinya sunnah yang tidak termasuk kategori rawatib, tapi muakkadat, yang sifatnya muakkadat. Apa saja? Ini 3. 1, sholatul lail, sholat malam. Berarti beda dengan sholat tadi, sholat rotib ya, beda, yaitu sholatul lail. Kalau sholatul lail itu berapa waktu? 1/3 malam, 2/2 malam, dan 2/3 malam. Ya, boleh di 3 waktu itu. Terus berapa rakaat? Ya, apakah 11 rakaat ataukah berapa? Sebetulnya tidak dibatasi rakaat. Ya, pokoknya selama kita mampu melaksanakan sholat terus saja gitu ya. Ya, yang saya dapat informasi para ulama itu ya sholatnya itu 2 rakaat, terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat tanpa hitungan, nggak dihitung. Nah, kalau sudah merasa mungkin cukup lelah dan sebagainya, baru diakhiri dengan apa? Witir ya. Nah, diakhiri witir itu ya. Kemudian yang berikutnya sholatud duha, sholat di waktu duha ya. Sholat di waktu duha. Ada juga yang mengatakan sholat duha ya sholat isyraq itu dan seterusnya gitu ya. Nah, sholat duha. Ada juga yang memisahkan. Ada juga mengatakan sholat isyraq itu hadisnya dhaif gitu. Hadisnya dhaif. Ada juga yang mengatakan itu hadisnya hasan saja gitu ya. Nah, tapi kalau sholat duha itu memang sudah, kalau bahasa kita tuh valid lah, sahih gitu ya. Sudah pastilah kesohihannya gitu ya. Kalau sholat isyraq memang masih banyak perdebatan gitu, secara hukumnya.
Kemudian wasolatu tarawih dan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu ada yang mengatakan tarawih ya tarawih. Ya, nanti malam sholat tahajud lagi. Ada yang mengatakan ya tarawih ya sholat tahajud itu. Ya, jadi kalau dalam masalah fikih itu ya susah kita bisa memastikannya. Makanya kalau kita menyatukan umat lewat fikih tidak akan pernah bersatu. Kalau kita punya misi menyatukan umat lewat fikih tidak akan pernah bersatu. Tapi kalau kita menyatukan umat lewat akidah dan keinginan menerapkan Islam secara total, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena banyak lembaga-lembaga Islam atau ormas-ormas Islam yang orientasinya menyatukan fikih. Nggak bisa itu. Benturan sana, benturan sini. Wah, ribut itu ya. Di sini ditentang, sana tentang, ramai itu. Dulu zaman saya rame-ramenya mempersoalkan sholat tarawih itu 11 dan 23. Wah, itu sampai fisik itu. Sampai fisik. Zaman dulu ya. Dulu waktu saya kecil. Tapi kalau sekarang kayaknya kedewasaan umat sudah terjadi ya. Karena lebih mementingkan ukhuwah Islamiyah daripada perbedaan itu. Nah, jadi kembali mungkin kita tidak terlalu dalam ya untuk membahas tentang tentang persoalan ini ya. Itu harus di kelas kelas khusus ya. Kelas khusus dan harus orang yang punya kompeten untuk menjelaskannya ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah ya. Jadi sunnah itu berarti klasifikasinya 3. 1, sholat yang disunnahkan yang bersifat jamaah. Yang bersifat berjamaah, yaitu sholat id, 2 sholat id, 2 sholat gerhana, dan sholat istisqa. Nah, sudah paham ya? Itu sholat yang sunnah dilaksanakan secara berjamaah. 2, sholat yang menyertai sholat wajib, ya, yaitu sholat rawatib, ya, atau sholat at-tabi'ah yang mengikuti. Jumlahnya berapa? 17 rakaat. Ya, rinciannya sudah kita bahas. Yang ketiga, sholat yang bersifat fardiyah, individual. Ya, yang sifatnya individual, yaitu sholat 3 sholat. Sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih ya. Kalau tarawih itu pada hukum asalnya dilaksanakan individual. Dulu memang Rasulullah pernah melaksanakan sholat bersama-sama. Tetapi ada kekhawatiran pada diri Rasulullah. Khawatir sholat ini jadi jadi wajib. Kalau tidak salah 3 hari ya Rasulullah melaksanakan. Setelah itu tidak dilaksanakan. Tetapi secara pribadi Rasulullah melaksanakan ya. Nah, akhirnya di zaman sahabat dikembalikan dengan melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih itu. Maka di zaman Utsman kalau nggak salah ya, zaman Utsman itu senikmat-nikmat bid'ah itu sholat berjamaah tarawih. Bid'ah dalam arti kata bukan bid'ah dolalah ya, bukan bid'ah yang sesat ya. Karena pada dasarnya dulu pernah dilakukan Rasulullah. Para sahabat tahu ya. Penyebab Rasulullah itu tidak melanjutkan paham. Karena apa? Karena memang Rasulullah takut itu diwajibkan. Dan ketika dimulai oleh sahabat, kira-kira sahabat yang lain protes tidak? Tidak ada yang protes itu. Ketika tidak ada yang protes, berarti para sahabat sepakat gitu. Maka bagaimana mungkin kita akan mengatakan para sahabat itu ahlul bid'ah? Karena melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah nggak bisa. Sahabat tuh ahlul bid'ah itu. Rasulullah aja nggak bisa gitu ya. Maka kalau dalam hadis itu ya disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, dan genggamlah ya, gigitlah mereka dengan nawajid.
dengan gigi geraham. Artinya apa? Kalau para sahabat melakukan itu ya kita ikuti. Kita ikuti. Nah, jadi begitu ya. Dan alhamdulillah ternyata umat Islam mayoritas mengikuti tradisi sholat tarawih secara berjamaah. Walaupun ada yang super kilat. Ada yang super kilat itu ya. Para ibu minatnya yang mana? Super kilat atau yang santai itu? Kalau mau super kilat ya silahkan. Cuman nanti kalau dalam sisi ketumakninahan kan ada, kok tidak tumaninah itu ya. Harusnya kan sholat itu tumaninah. Baik, saya kira cukup ya. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Masih ada waktu berapa? 15 menit ya. Wasyaro itu sholat dan syarat-syarat sholat qabla dukhul fiha, sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi syarat sebelum masuk sholat. Ya. Khamsatu asya, yaitu berapa? 5 hal, 5 perkara. Nah, jadi ada syarat-syarat yang dipenuhi sebelum kita sholat. Ini belum sholat ya. Yang pertama toharatul a'dha minal hadasi wan najas. Ya, yaitu sucinya anggota tubuh dari hadas dan najas, yaitu najis. Ya, bersih dari hadas. Hadas ada 2, hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil ya kewajibannya nanti wudhu saja. Ya, kalau hadas kecil adalah wudhu saja. Ya, misalnya kentut itu ya, maka cukup dengan wudhu, atau BAB cukup dengan wudhu, atau BAK cukup dengan wudhu. Tetapi tetap harus istinja. Itu harus istinja. Kemudian mengeluarkan mazi ya, mazi. Ya, mazi itu berbeda dengan mani. Kalau mazi itu najis tapi dia tidak wajib mandi. Ya. Jadi cukup dibersihkan dan wudhu, sama dengan najis. Nah, tapi kalau mani yang keluar, justru mani itu tidak najis. Ya, tetapi wajib mandi. Nah, wajib mandi. Jadi intinya pertama wajib suci dari hadas dan najis. Arti kalau najis itu kan ada najis yang keluar dari tubuh, ya, ada najis yang apa? Najis yang karena ada kotoran gitu ya, ada kotoran. Nah, maka itu harus dibersihkan. Misalnya kita kena tele apa gitu ya, ya cukup dibersihkan. Apakah harus wudhu? Tidak, sudah tidak harus wudhu lagi.